Seringkali kita sebagai manusia suka mencari rasa aman yang hanya fokus pada diri sendiri. Itulah sebabnya kita berusaha memperlengkapi diri kita dengan apa saja yang kita miliki agar kita terhindar dari segala bentuk gangguan. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang masih jadi beban pikiran saudara. Saudara menjadi lelah secara jiwani dan saudara sungguh-sungguh hidupmu berat. Dan ini bisa mengganggu istirahat saudara. Apapun situasi yang terjadi, jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk boleh mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau, bersyukur karena Engkau mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan. Saat ini kami punya masalah-masalah yang mengganggu pikiran kami. Bahkan itu bisa membuat kami tidak bisa istirahat dengan baik. Oleh sebab itu kami datang kepadamu karena kami percaya ketika kami menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, kelegaan itu akan kami nikmati. Bahkan kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan bukakan. Kekuatan-Mu menyertai kami untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh sebab itu Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seringkali kita sebagai manusia suka mencari rasa aman yang hanya fokus pada diri sendiri. Itulah sebabnya kita berusaha memperlengkapi diri kita dengan apa saja yang kita miliki agar kita terhindar dari segala bentuk gangguan. Namun sadarkah kita bahwa hal ini bisa menjadi rasa aman yang palsu? Karena realitanya nggak seperti itu. Pikiran seperti inilah yang telah membuat seorang raja yang bernama Daud mendapatkan masalah dalam hidupnya. Sebagaimana kita bisa membacanya di 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai 17. Mengapa mengejar rasa aman yang hanya berfokus pada diri sendiri itu salah? Itu rasa aman yang palsu. Mari kita pelajari 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17 ini. Kalau kita pelajari ini, di perikop ini, kita temukan beberapa hal penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, mengesampingkan janji Allah. Rasa aman yang palsu itu muncul karena mengesampingkan janji Allah. Kita baca ayat yang kedua. Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Suatu sensus sebenarnya tidak salah, tetapi di dalam kasus Daud ini tampaknya dia berusaha untuk memperoleh rasa aman dengan memperhitungkan seluruh kekuatan dan pasukannya dan bukannya pada iman kepada janji-janji yang pernah disampaikan oleh Allah. Kalau kita membandingkan di pasal 27 sampai 23 itu menegaskan hal itu. Kita baca ayat yang kelima. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Dari sini kita bisa dapat gambaran Daud ini lebih percaya kepada kemampuan rakyatnya yang jumlahnya begitu besar dan punya kemampuan untuk berperang lebih daripada janji Allah. Dengan kata lain, ia mulai menyandarkan hidupnya, kemenangannya, pemerintahannya bukan lagi kepada
Allah sebagaimana dia sudah biasa lakukan sebelumnya. Kebanggaan akan keberhasilan dan kebesarannya sebagai seorang raja itu ternyata mulai menggerus imannya. Dia lebih membanggakan kekuatan rakyatnya daripada mengandalkan Allah yang memberi dia kemenangan selama ini. Bukan berarti kita ini tidak boleh atau tidak perlu mengamankan diri kita sendiri. Boleh saja coba mengatur sesuatu atau hal-hal tertentu supaya hidup kita aman. Tetapi di sini lebih ditekankan Daud bersandar kepada rakyatnya, kepada apa yang dia miliki, pada kekuasaannya daripada kepada Allah. Ini yang Tuhan ingatkan. Kita harus belajar bersandar kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itu yang akan menjadi andalan kita untuk memiliki rasa aman sejati dalam hidup ini. Bukan karena orang-orang yang menyayangi kita, bukan karena orang-orang yang menolong kita, atau bukan karena jabatan kita atau kekayaan kita. Rasa aman kita itu harus lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah sudah berjanji, sudah berfirman, menyertai kita dan akan memberkati kita. Pada pribadi Allah dan firman-Nya itulah yang jadi dasar kita membangun rasa aman sejati. Bukan pada hal-hal yang lahiriah yang bersifat sementara. Mungkin hari ini saudara ada pada kondisi yang sangat mencemaskan. Tetapi kalau kita bersandar pada Allah dan janjinya, bukan pada hal lahiriah atau pada manusia yang bisa berubah, maka kita tetap punya rasa aman. Kita masih bisa ada ketenangan karena kita tahu Allah pribadi yang berdaulat dan punya kuasa tidak terbatas. Ketika dia berfirman, ketika dia berjanji, dia pasti mewujudkannya. Meskipun situasinya tidak terkendali, meskipun kita benar-benar tidak berdaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk melindungi dan untuk menolong kita. Yang kedua, rasa aman palsu itu akan terjadi kalau kita mengesampingkan orang lain. Ayat 6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Perintah Daud untuk menghitung jumlah orang Israel oleh Yoab dianggap sebagai kekejian. Mengapa orang Lewi yang tidak dihitung dianggap kekejian? Sebab sensus penduduk tersebut hanya bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan ditanggung oleh rakyatnya. Ini yang ada di hati dan pikiran Daud saat itu, yang oleh Yoab disebut sebagai kekejian. Hal ini yang diingatkan oleh Yoab yang berkata, mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Itu ada di ayat yang ketiga. Tetapi Daud tidak peduli dengan orang yang begitu loyal kepadanya. Baginya yang penting keinginannya tercapai. Baginya keinginan untuk mendapatkan rasa aman karena punya kerajaan yang besar dan punya pasukan yang kuat. Rakyat yang begitu banyak yang juga bisa pegang senjata. Itu memberi rasa aman. Saudara-saudara, banyak orang tega mengorbankan orang lain demi keamanan diri sendiri. Demi rasa aman, demi melindungi dirinya. Di zaman akhir ini, orang semakin egois, semakin berpusat pada dirinya, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak mau tahu keadaan orang lain, yang penting aku bisa hidup tenang, yang penting aku bisa hidup nyaman, yang penting aku baik-baik saja. Orang lain biarlah dengan urusannya sendiri. Aku tidak perlu mengurus mereka. Aku tidak perlu peduli dengan mereka. Aku hanya perlu peduli dengan diriku sendiri. Banyak orang ingin mencari rasa aman yang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak peduli
bahwa ketika dia sedang berusaha mengamankan dirinya, melindungi dirinya, itu mengorbankan orang-orang terdekatnya, mengorbankan orang yang menyayangi dia, mengorbankan orang yang begitu setia kepada dia. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu balas jasa, orang yang tidak bisa menghargai kebaikan, kesetiaan, dan kasih orang lain, akan mengalami situasi yang buruk di kemudian hari, itu pasti. Saudara, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Kepandaian, kekuatan, kekayaan, dan pengalaman yang kita miliki itu sesungguhnya hanya memberikan rasa aman yang palsu. Karena semuanya bisa berubah dan semuanya bisa direbut orang, semuanya bisa hilang dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk hal-hal baik dan hebat yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan tertipu. Jangan juga menipu diri sendiri, seolah-olah itu bisa menjadi jaminan keamananmu. Seolah-olah itu bisa memberi rasa aman sejati. Itu menipu sendiri, sebab semua hal lahiriah dan sementara itu bisa berubah, itu bisa diambil orang, itu bisa hancur, itu bisa hilang dari hidupmu. Tetapi sandarkanlah keamanan hidupmu, rasa aman hidupmu hanya kepada pribadi Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang pernah kita dengar, firman Tuhan yang pernah kita baca, yang diberikan kepada kita secara pribadi. Dan ketika kita mengupayakan rasa aman, keadaan aman dalam hidup kita, pedulilah dengan orang sekitar. Jangan korbankan keluargamu, jangan korbankan orang-orang yang menyayangimu, jangan korbankan sahabat yang setia kepadamu. Mereka harus jadi bagian dari rasa aman yang engkau dapatkan itu. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sekedar kita nikmati sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami saat ini. Supaya kami tidak membangun rasa aman yang palsu. Supaya kami tidak membangun rasa aman yang justru mengorbankan orang-orang di sekitar kami. Kami mengorbankan orang yang menyayangi kami, merusak rumah tangga kami sendiri, atau mengorbankan sahabat-sahabat yang begitu setia kepada kami. Tuhan, ingatkan lewat firman-Mu ini, supaya kami membangun rasa aman, keamanan hidup yang sepenuhnya hanya bergantung kepadamu, sepenuhnya karena percaya pada janji-janji firman-Mu. Situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami tetap punya rasa aman yang kuat ketika kami bergantung kepadamu dan pada janji firman-Mu. Karena Engkau pribadi yang setia, tidak pernah berubah, tidak terkalahkan, kuasa-Mu sanggup mengatasi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sementara manusia, kekuatan, kepandaian, fasilitas, apapun yang bersifat lahiriah dan sementara, tidak sungguh-sungguh bisa menjamin kami tetap aman. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kiranya rasa aman sejati seperti ini yang saat ini ada di hati dan jiwa anak-anak-Mu. Keadaan apapun yang mereka alami, mereka tetap bisa tenang, mereka tetap punya rasa aman. Mereka tidak dikuasai ketakutan dan kecemasan, karena mereka mengandalkan Engkau. Mereka percaya penuh akan janji firman-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di ruang komentar channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara semua sungguh-sungguh bisa mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku